Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, selamat datang di podcast ASN Berakhlak. Perkenalkan, nama saya Wad Kusuma, peserta Latsar CPNS Kemenhub tahun 2022. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan terkait apa sih itu berakhlak dan bagaimana penerapannya dalam instansi pemerintah. Yang pertama, apa sih itu berakhlak? Teman-teman semua pasti pernah mendengar kata-kata ini. Tapi berakhlak di sini bukan berakhlak yang kita ketahui pada umumnya. Jadi berakhlak di sini adalah sebuah akronim. Nah, akronim dari kata berakhlak ini adalah berorientasi dan pelayanan, lalu akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Langsung saja kita ke isi materinya. Jadi yang pertama itu ada namanya berorientasi pelayanan. Nah, apa sih berorientasi pelayanan itu? Jadi seorang ASN itu harus berkomitmen memberikan pelayanan prima demi kepuasan masyarakat. Lalu, adapun perilakunya atau kode etiknya dalam berorientasi dan pelayanan ini. Yang pertama ialah memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Yang kedua ialah ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan. Dan yang ketiga ialah melakukan perbaikan tiada henti. Contoh implementasi untuk berorientasi pelayanan dalam dunia kerja ialah seperti yang saya lakukan pada unit saya di PKWPK Bandar Udara Cutnyadin Nagan Raya, ialah saya dan anggota memaksimalkan fasilitas dan sumber daya manusia yang ada untuk mencapai suatu respon time pada saat terjadinya sebuah kecelakaan pesawat, sehingga sangat meminimalisir korban yang ada jika terjadi suatu kecelakaan. Selanjutnya ada akuntabel. Akuntabel ialah ASN harus bertanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan. Dari panduan perilaku atau kode etik dari akuntabel ialah melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi. Lalu menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. Lalu untuk implementasinya sendiri, untuk akuntabel ialah dengan mengisi checklist kendaraan dengan penuh rasa tanggung jawab dan sesuai dengan keadaan yang ada. Selanjutnya ada kompeten. Kompeten ini ialah seorang ASN harus terus belajar dan mengembangkan kapabilitasnya. Lalu untuk panduan perilaku atau kode etik dari kompeten sendiri ialah meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah, membantu orang lain belajar, dan melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik. Untuk implementasinya di dunia kerja, untuk kompeten sendiri ialah dengan melakukan pelatihan-pelatihan, seperti contohnya kalau di unit PKWPK ialah dengan melakukan latihan pemadaman, lalu melakukan pelatihan seperti menggelar selang dan mengulung selang, sehingga pada saat terjadinya suatu insiden kita tidak bingung lagi karena sudah ibaratnya hafal dan sudah terbiasa dengan hal tersebut. Di sisi lain juga kita ketika latihan di runway, apron, kita menjadi tahu bagaimana kondisi apron dan runway setiap harinya ataupun setiap bulannya, adakah perubahan-perubahan yang terjadi sehingga kita dapat menyesuaikannya. Selanjutnya ada harmonis. Harmonis, ASN saling peduli dan menghargai perbedaan. Adapun panduan perilaku atau kode etik dari harmonis ialah yang pertama, menghargai setiap orang apapun latar belakangnya. Lalu suka menolong orang lain, dan selanjutnya ialah membangun lingkungan kerja yang kondusif. Untuk implementasi harmonis sendiri ialah saya dengan pegawai-pegawai lainnya saling bahu-membahu, saling gotong royong jika ada sebuah kegiatan-kegiatan. Contohnya seperti gotong royong dalam membersihkan musola Bandar Udara Cutnyadin Nagan Raya kemarin waktu bulan Ramadan. Lalu acara buka bersama dan sholat berjamaah di musola. Lalu ada loyal. Loyal, seorang ASN berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara.
Lalu untuk panduan perilaku atau kode etik dari loyal ialah memegang teguh ideologi Pancasila UUD 1945, lalu setia pada NKRI serta pemerintahan yang sah. Lalu menjaga nama baik sesama ASN, pimpinan, instansi dan negara. Lalu menjaga rahasia jabatan dan negara. Contoh implementasi loyal pada dunia kerja ialah dengan menjaga dokumen-dokumen rahasia yang berada di kantor, baik dokumen rahasia jabatan ataupun negara, dengan sebaik mungkin. Lalu selanjutnya ada adaptif. Adaptif adalah seorang ASN terus berinovasi dan antusias dalam menyelenggarakan ataupun menghadapi perubahan. Adapun panduan perilaku atau kode etik dari adaptif. Yang pertama ya, cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan, terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas, dan bertindak proaktif. Untuk contoh implementasi adaptif ialah dengan cara menyesuaikan diri dengan lingkungan bandara, pergaulan, maupun dengan fasilitas-fasilitas yang ada di bandar udara. Selanjutnya, akhirnya kita sampai di yang terakhir ialah kolaboratif. Kolaboratif ialah seorang ASN membangun kerjasama yang sinergis. Jadi untuk panduan perilakunya ialah memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi, terbuka dalam kerjasama untuk menghasilkan nilai tambah, dan menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama. Untuk implementasinya sendiri ialah dengan melakukan kerjasama tim yang berada di lingkungan sekitar kita. Contohnya seperti di unit PKPK dengan melakukan kerjasama tim untuk mencapai suatu respon time dan melakukan pemadaman api atau menyelamatkan jiwa manusia. Itulah tadi penyampaian tentang berakhlak serta implementasinya dalam dunia kerja. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Saya Wat Kusuma undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.